Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode rekaman setelah ada hampir 1 minggu ya. Nah, minggu kemarin saya sempat libur dulu karena masih ada penyesuaian waktu kerja. Jadi nggak sempet nih episode rekaman tayang. Tapi kali ini episode rekaman kita sudah tayang kembali ya. Tentunya dengan narsum ya kan, Warrior KF yang rasanya unik nih pengalamannya ya. Nah, pastinya saya mau kenalkan dulu dengan Mbak Ina ini ya manggilnya, atau Mbak Nisda Martina di Bekasi. Halo Mbak, selamat datang di TFA. Halo Mas Bobi. Mbak Ina ini sering ngobrol sama aku, konsul ya kan. Kita sering ngobrol di telepon ya Mbak ya. Sering banget gangguin Mas Bobi. Sering banget. Dan kurang lebih dari KF-nya dari kapan ya Mbak ya? Januari ya kalau nggak salah. Akhir Januari lah kira-kira ya. Akhir Januari. 2022. Nah, jadi ini masih boleh baru dibilang cukup baru, tapi bukan berarti tidak ada pengalaman, karena justru dari sering ngobrol itu aku jadi tahu, oh ternyata progresnya bagus nih, terutama yang terakhir itu seru. Tapi sebelum itu mesti cerita dulu supaya teman-teman juga pengen tahu. Kalau langsung cerita apa ini hebohnya nanti udah hilang nanti surprise-nya. Nah, Mbak Ina boleh cerita dulu sebelum ber-KF seperti apa ya kan? Terus apa yang membuat Mbak Ina itu kok yakin dengan KF ya kan? Mungkin kalau ada cerita siapa yang jorokin juga boleh ya kan? Nah, situ dulu deh. Nanti kalau sudah kita bisa berkembang nanti sampai yang cerita serunya nanti. Silakan Mbak Ina, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bobi dan teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih udah diundang, diajakin ngobrol. Padahal sampai sekarang juga masih bingung apa yang mau diceritain, masih belum berhasil, masih berjuang, masih jungkir balik. Masih udah deh, pokoknya masih gangguin Mas Bobi terus, nanya terus, mencari. Jadi terus kaget dong ya, waktu ditawarin kaget. sangat kaget. Mas gak salah nih ya, apa yang mau diceritain, baru juga, terus juga belum ada yang sesuatu yang apa sih mau diiniin. Masih banyak senior aku yang bisa cerita gitu. Nah, nanti bisa dilihat dari respon teman-teman yang nonton videonya. Tapi cerita dulu Mbak, yuk dulu sebelum KF seperti apa nih? Sebelum KF ya. Jadi sebenarnya sih ya seperti biasa juga saya dengar ya, kan latar belakang dari penyakit biasanya ya. Saya itu Mas Bobi 2016 kurang lebih didiagnosa terkena diabetes, diabetes 2016, tapi tanpa gejala gitu. Dan saya ketahuannya juga itu iseng-iseng ngecek gula darah, karena saat itu saya lagi ngerawat ibu saya stroke, dan beliau almarhum ya. Dia juga penderita diabetes udah berapa tahun gitu. Jadi terakhir dia stroke. Nah kan setiap hari saya harus ngecek gula darahnya dia kan. Jadi dokter bilang dijaga jangan sampai tinggi, karena sebelumnya kan pengentalan darah stroke-nya gitu. Nah saya iseng ikut ngecek gitu, pakai yang tes gitu kan, aku cek gitu. Nah pas dicek itu berapa ya? 200 apa gitu. Kaget langsung. Iya.
awalnya nggak ada gejala, nggak ada apa-apa gitu kan, katanya kalau diabetes adalah ya apa sih gitu, sering kencing kayak gitu ya. Terus ngantuk apa segala. Ini bebas, nggak ada apa-apa, pokoknya I'm okay gitu kan, nggak ada masalah. Nah dari situ saya langsung ikutan ke dokternya mama gitu, tanya terus ke lab dan sebagainya. Singkat cerita akhirnya disimpulkan aku diabetes gitu kan. Disuruh diet dulu 1 bulan tapi tidak berubah gitu. Akhirnya disuruh minum obat. Nah sejak dari 2016 itu sampai saya keto 2022 Januari saya minum obat rutin. Dan saya itu disiplin Mas, obat gitu, minum obat, diet itu saya disiplin banget karena takut. Iya, jangan sampai punya jalur yang sama, ibaratnya mengikuti cerita yang sama. Paham. Karena bukti nyatanya kan di depan mata saya kan, mama begitu dia memburuknya, perjalanan hidupnya, nggak mau. Tapi saya nggak, pada saat itu sih waktu awal saya ngerasa nggak terlalu banyak konflik ya, maksudnya kan kalau dulu kan orang banyak yang mendinai gitu kan ya, maksudnya nggak mau nih, nggak, aku sih oke, ya sudah diputuskan itu what next gitu kan, nggak berlama-lama dokter suruh minum obat A B C gitu. Cuman proses itu pun juga nggak mudah karena saya punya mah gitu, jadi obat berganti-ganti tuh Mas Bobby. Karena tiap hari minum kali ya, minum obat jadi mahnya kambuh. Udah mulai agak cuman dari diabetesnya belum ada gejala, belum ada gejala, tapi mulai 2017 saya ingat 2017 itu mulai keluar semua penyakit yang keringetan, terus gampang lemes kayak gitu. Nah itu mulai, tapi yang jelas terlihat ini Mas, tangan saya mulai pegel gitu ya, leher pegel, pinggang, terus lutut, terus betis saya suka panas gitu, sering panas. Nah itu mulailah saya berganti-ganti dokter, kan BPJS juga ya Mas. Jadi saya rajin berobat, pokoknya saya terus mencari ini apa, dan saya berpikir saya harus menguasai ini penyakit gitu, gimana how to manage, terus face it-nya gimana gitu. Saya nggak mau deny, pokoknya saya mau ngalahin penyakit, nggak bisa gitu kan. Dokter tuh dari yang bilang saya HNP, ada yang bilang neuropati, analisanya macam-macam. Ada yang bilang pengapuran, osteoartritis ya, apa istilahnya, osteoartritis. Terus sampai autoimun, saya dibilang. Astaga. Seru deh, saya ikutin aja ke lab apa segala gitu ya. Tapi autoimun sih negatif akhirnya. Karena dibilang autoimun soalnya sakitnya pindah-pindah gitu. Itu ciri-ciri autoimun juga kan. Kadang di leher, di pinggang, di mana-mana. Jadi analisa dokter itu berbeda-beda, hanya satu yang menyamakan. Tahu nggak Mas? Solusinya adalah obat. cuman aku bisa bayangin, maksudnya awalnya kan labelnya kan diabetes, ya kan? Terus Mbak Ina begitu fokus, jangan sampai nih, udah aku terima kondisiku, tapi aku nggak mau. Aku mau sembuh, itu kan tujuan utamanya ya, makanya aku konsisten, ya kan nggak boleh ini. Tapi kebayang tuh ketemu berbagai macam dokter dari A sampai Z, tambah diagnosa, tambahan obat, kota ganti, stres juga loh. Nah bener, sebenarnya tambah stres juga. Terus kelihatannya tidak membaik ya, cuman mungkin gini, bener ya, dari perenungan TFI-nya aku suka denger. Satu masalah mungkin selesai gitu, tapi muncul next lagi, ada lagi gitu, jadi nggak kelar gitu. Dan apa sih sebenarnya gitu ya, dan yang menyakitkan atau membuat aku bisa terpuruk ya sebenarnya. Tapi ya ya sudah, life goes on kan. Dokter itu banyak yang bilang diabetes tidak bakal sembuh gitu.
tidak bisa sembuh. Astaga, Wah, itu kayak palu godam padahal kepinginnya sembuh loh itu. Jadi itu tidak bisa apa ya dia bilang pokoknya banyak dokter yang bilang akhirnya nanti ibu biar bagaimana kondisi ya namanya pankreasnya udah rusak gitu kan. Jadi ya terus akhirnya gimana? Terus saya harus gimana gitu kan? Ya paling tidak memperpanjang gitu kan ya. Maksudnya memperpanjang apa? Memperpanjang obat gitu ya. Memperpanjang obat. Ibarat bahasan ke arah sana itu udah dikunci rapet-rapet, jangan mau ke sana. Ini malah udah mesti ke sana. Udah deh Pak, nggak karu-karuan deh Mas. Itu segala macam obat-obat, yang pasti painkiller kan kalau saraf kan, saraf. Terus jadi apa solusinya tuh tadi obat dan fisioterapi. Itu aja yang aku jalani. Tapi membaikkah gitu, ya periodik gitulah ya. Maksudnya kalau di lehernya oke, misalnya hilang gitu. Nanti minggu depan pindah gitu. Cuman saya kayak nggak punya pilihan. Tapi saya nggak berani untuk tidak minum obat gitu karena saya tahu ya secara informasi wawasan gitu kan, waduh kalau gula nggak minum obat bisa berabe gitu kan. Kayak si Malakama tahu ini ya dokter udah bilang nggak bisa sembuh ya kan seumur hidup, tapi kalau nggak diobatin ya gimana? Aku masih pingin lebih lama lagi. Kasarnya kan gitu kan. Saya nggak berani tuh kan, kadang ada teman-teman atau tetangga atau pakaian inilah ya cuek gitu ya. Kasarnya makan aja apa adanya. Oh enggak, saya nggak berani. Nggak begitu, bukan begitu sistemnya gitu. Nggak bisa. Karena diabetes itu setahu saya ya dulu dia pindah gitu. Misalnya gula darahnya nanti banyak yang bilang enggak, gula darahnya udah normal. Gula darah saya normal, HbA1c-nya bagus gitu. Tapi kan bukan berarti stop obat gitu kan, karena nanti yang masuk nanti kan gimana diolahnya gitu, ya kan? Ya sepemahaman saya dulu begitu gitu kan. Jadi nggak berani tuh nggak minum obat, nggak berani. Nanti pindah gitu. Karena kan diabetes itu mother of sickness. Labelnya cukup serem dulu itu diabetes. Sangat serem, makanya keto ini, waduh, kayak gitu kan. Nah, singkat cerita, berarti karena sudah seperti itu, ya boleh dibilang stres tinggi, rada terintimidasi, ini bisa sembuh. Nah, kenal KF itu dari mana? Ya, tadi kan saya mengutamakan diabetesnya ya Mas ya, tapi sebenarnya yang mengganggu itu sebenarnya GERD saya. Saya punya MAH. Jadi ada penyakit saya 3 tuh yang utama ya, diabetes. Diabetes itu kan ya sekedar penyampai aja yang namanya ngarahin gitu. Nih, yang gejala yang sangat dirasakan itu adalah saraf itu ya. Jadi mobilitas saya terhambat, terbatas lah gitu. Dan saya, Mas Bobi, makanan itu udah bener-bener tipis banget, yang saya makan tuh udah sedikit banget gitu. Bahkan gini ceritanya, itu kan Januari 2022. Nah, di akhir-akhir Desember itu ya, saya masuk rumah sakit lagi. Terus saya bolak-balik masuk rumah sakit, Mas Bobi. Tapi bukan karena saraf atau diabetesnya, jadi karena MAH-nya. Gitu, GERD-nya itu salah makan sedikit, panas, naik, sesek dan sebagainya, ke UGD, kawat gitu kan ya. Terus diare apa segalanya, pokoknya ciri itulah ya, teman-temannya MAH itu deh. Nah di situ ada masa ya, saya diare nggak berhenti. Udah datang ke dokter gastro itu ya, obat udah berganti-ganti, akhirnya nggak ketemu. Masih terus saya lemesnya kayak apa tuh nggak jelas deh ya, belum. Tapi udah pulang di rumah sakit itu cuma berapa hari, itu sih karena BPJS ya, jadi pulang. Dia kira membaik, tapi ternyata pas di rumah enggak, ngocor terus. Pokoknya ini deh ya, terus aja. Nah, kesimpulan akhir ketemu dokter lagi yang saya balik dokter yang lama. Terakhir dia bilang gini,
apa ya dia bilangnya, pencernaan saya udah mulai terganggu sangat gitu, sangat terganggu. Nah, jadi saya suruh dia menyuruh saya itu mengelola pola makan saya lagi gitu. Dulu tuh saya makan nasi hitam, terakhir tuh udah sampai makan nasi hitam, beras hitam. Udah beras hitam. Pokoknya saya effortnya ini banget deh. Oke. Nah, karena terus? pengen sembuh gitu. Iya. Upaya tapi nasi hitam juga nggak membantu. Terus akhirnya dia bilang, pokoknya intinya dia bilang stop karbo. Dia bilang gitu. Tapi boleh makan dari nasi. Dokternya. Iya, justru dari dokternya. Bukan stop sih. Apa ya? Kurangi karbo. Tapi dia nggak bukan keto, bukan apa, dia maksudnya dia tahu saya makan nasi hitam, cuman kurangin jajan gitu ya. Kalau bisa makan di rumah, jadi jangan jajan, makan bikin sendiri, terus juga tepung-tepungan, pokoknya intinya karbo gitu. Nah, sebelumnya saya udah pernah dengar keto dari temen gitu ya, cuman nggak pernah belum saya dalemin gitu. Nah, belum saya dalemin, terus kayak connect gitu ya, dia bilang berhenti karbo atau menghindari karbo. Nah, langsung inget gitu. Yang saya tahu keto itu kan mengurangi karbo, terus juga stop nasi. Nah, akhirnya ada sempat ngobrol gitu ya. Saya kan kayak punya pengajian atau sekolah hati lah gitu ya Mas. Iya. Nah, jadi dari tafakuran gitu kita bilang. Nah, dari teman-teman itu sebenarnya kan aku sering ngobrol sama temen. Terus ada satu dikala ngobrol cerita tentang penyakit, dia cerita tentang keto. Namanya Teh Iis. Biar disebut. Teh Iis dari Bandung. Dia udah lama. Nah, ngobrol lah gitu. Di situ kayak aku kepancing gitu. Suaminya juga dulu tapi bisa sembuh katanya. Sekarang minum kopi dan sebagainya. Nah, di situ kok menggelitik gitu ya. Memancing, kok bisa ya gitu. Secercah jalan. Harapan gitu ya. Pencerahan. Nah, di situ mulai deh dia bilang, tapi dia bilang, Teis pesan banget gitu. Dia bilang, pahami dulu nak. Dia bilang gitu. Jangan ambil keputusan cepat gitu. Karena ini nggak mudah. Segala sesuatu yang baru itu tidak mudah, gitu kan? Dan yang hanya pesannya Teis dulu tuh, yang terpenting adalah pemahaman. Dia bilang gitu kan. Cari wawasan. Dia bilang gitu kan. Oke, dia bilang gitu. Nah, saya dikasih linknya TFH, gitu kan? Lihat Bobby dan sebagainya, Mas Tio. Nah, mulai bertanya-tanya apa ini. Iya dulu Mbak Ina telepon aku pertama kali langsung tanya, Mas jelasin secara gampang, jangan pusing-pusing gitu. Jangan bikin pusing. Ya itulah. Terus saya tertarik banget apa yang saya cerita juga sama Mas Bobby, ada bapak-bapak dari Bandung ya kalau nggak salah maksudnya, warrior juga. Iya, ada. Tentang GERD gitu, pokoknya tentang GERD. Nah itu saya benar-benar wah gila, kepicut banget gitu, terinspirasi banget. Dia bilang kan, tapi ngeri juga dia bilang waktu itu apa Mas istilah HC ya? Diare sampai berapa minggu gitu. Waduh, ngeri juga ya. Serem ya gitu kan. Tapi ada kata-kata dia yang cuma setelah itu Mas, dia bilang, Mas saya entah kemana. Waduh, ini yang gue cari nih gitu kan. Yang penting kerja hilang dulu. Hilang entah kemana gitu. Waduh, iya ya. Nah, saya itu tipe orang yang gak mau mikir panjang juga gitu. Udahlah, kalau saya udah tertarik dan saya pikir ini jalan, dan mereka kan bukti gitu ya, mereka kesaksian, dan yang saya pegang kan teman-teman saya banyak Mas yang keto dan berhasil gitu. Itu kan mereka bukti nyata ya, nggak mungkin bohong lah gitu. Cuman saya memang harus tahu dan seperti apa, itulah PR-nya gitu kan. Akhirnya udah saya ikut, sampai suami saya bingung, lah nggak belajar dulu nggak apa, nggak
latihan nanti sambil belajar sambil jalan. Dikalahkan oleh semangatnya dan beres. Iya, semangat itu pokoknya semangat dulu lah gitu ya. Ntar begitu di jalan babak belur deh. lebih baik apa jatuh bangun berusaha daripada apa melihat-lihat tapi nggak jalan-jalan. Gatel gitu kan ya. Dan emang bener alhamdulillah ya ampun aku diketemukan seorang Bobby Halim yang aduh luar biasa Mas Bobby itu ya Mas ya. Wah. Jangan ngomongin lah, enak. Jangan diomongin. Ini kan kesaksian Mas. Tadi kan Mas Bobby bilang apa adanya. Ya kan ini kan apa adanya. Tapi jangan terlalu bombastis lah, udah. Jangan terlalu. Ya begitulah kurang lebihnya. Akhirnya saya terjumus deh ke keto gitu kan. Ya adaptasi dan sebagainya lah gitu. Oke. Ya. Jadi pada saat udah nerapin ada kontribusi TIS dari Bandung, terus ada keputusan juga yang diambil agak sedikit nekat kalau aku bilang. Karena udah kepengen banget biar GERD-nya hilang gitu kan, biar bisa karena sudah bosen banget ya mungkin ya karena obat dan nggak selesai sedikit kumat, kadang-kadang nggak diundang aja nongol ya kan. Kadang-kadang kan bikin sebel ya kayak gitu. Jadi setelah nerapin KF itu pertama kali yang dirasakan apa Mbak? Yang dirasakan stres lagi. Stres lagi. Loh, mau sembuh malah stres lagi gimana sih? Iya, stres lagi. Stres lagi ya. Jadi stresnya waktu awal saya kan belum langsung ketemu Mas Bobby kan. Iya. Maksudnya saya buka-buka apa linknya Mas Tio gitu kan, protokol, gitu kan. Terus di WA Mas Tio juga dibales gitu. Itu buat saya nilainya besar banget. Gila nih kayak KF ya. Hebat dibales loh gitu kan ya. Juara ini orang-orang hatinya seperti apa ya, baik-baik banget gitu kan. Nah cuman saya ikutin protokol gitu kan, beli apa istilahnya Mas, amunisi. Apa segala, terus puasa pokoknya ikutin lah gitu. Kira-kira seminggu apa ya, 10 hari kok saya makin mual gitu. Habis makan tuh jadi mual gitu loh. Ini kenapa ya gitu. Tapi waktu nerapin yang seminggu di awal sebelum mual itu enakan atau gimana? Ya biasa aja ya pokoknya. Biasa aja. Ya namanya adaptasi kan pertama lemes gitu ya. Aku tahu. Aku tahu. Harus hilang GERD-nya enggak terlalu signifikan. Makanya dianggap biasa. Aku tahu. Diharap-harap soalnya GERD-nya kapan hilang jadi begitu mual langsung stres. Ya karena kan ya dia lagi nih gitu kan. Dia lagi. Ya aku tahu dah. Mas Bobby namanya GERD itu tanya sama orang yang GERD itu mual, kembung itu udah. Wah gitu. Itu trauma banget itu, tahu. Makanan sehari-hari itu gitu ya. Awal-awal sih aku nggak fokus ke situ gitu, kesini-sini kok makin kembung, makin mual, walah ini muncul lagi, ini kayak apa sebenarnya? Dia lagi gitu ya. Secerca harapannya menjauh. Iya, aku udah bisa membayangin. Bisa sembuh gak sih gitu kan? Apa udah kartu mati ya? GERD-nya sama aku tuh udah kayak gak bisa dicopot. Wah gawat deh. Nah akhirnya mulailah aku cari. Pokoknya aku orangnya bener-bener nggak mau diem gitu ya. Maksudnya nggak bisa yang nyari lah gitu. Siapa yang bisa dicari ya? Kalau Mas Tio sih cuma mungkin agak lama. Aku pengen ngomong tapi susah gitu ya. Nah coba deh Mas Bobby gitu. Iya. Aku ingat itu pertama kali. Lupa dapat linknya dari mana. Pokoknya dapat aja gitu Mas Bobby. Udah di situ aku curhat habis-habisan. Itu pertanyaan pertama langsung kritis. Tak pikir mau belajar fisiologi tapi kata-katanya jelas. Jangan yang pusing-pusing Mas.
Waduh. Malah Mas Bobi bilang tadinya WA-nya kirain dari nakes ya Mas. Iya, aku pikir dari nakes. Sotoy banget ya pertanyaannya. Waduh, padahal pas ditelepon, Mas gimana caranya supaya ngilangin mual? Intinya itu aja kan. Nah, disitulah saya mengenal yang Mas Bobi mulai kasih pencerahan yang namanya stres. Nah, di situ saya stres gitu kan ya, dia lagi juga gitu ya, stres lagi urusannya gitu ya. Waduh, ini udah bener deh gitu ya. Mas Bobi kan waktu itu bilangnya, oh paham dari cerita saya karena saya puasa ya Mas ya. Iya. Masih adaptasi puasa dan sebagainya. Coba di gini apa, pokoknya Mas Bobi kasih jalan kan waktu itu ya. Dan saya juga tipe orang intinya saya paham lah Mas Bobi latar belakang dan sebagainya, nggak mungkin ngomong sembarangan gitu kan ya. Jadi kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nggak pakai ngomong, nggak pakai mikir macam-macam. Oke, langsung saya buka, minum, makan dan sebagainya. Mualnya hilang. Mualnya hilang. Pokoknya kata-kata Mas Bobi terbukti, gitu kan? Ya, terus Mas Bobi kan bilang intinya ada kata-kata Mas Bobi yang dari situ saya mulai belajar ya, mulai belajar memahami KF dan memahami Mas Bobi. bukan. Jadi apa sih namanya? Bahwa apa ya, kok jadi speechless ya, stres itu apa namanya, jadi lupa, intinya oh ya pokoknya saya langsung ikutin, terus saya nggak pakai, oh ya Mas Bobi bilang gini, protokol iya diikutin tapi tergantung kepada si pribadinya. Badannya gitu kan. Terus segala sesuatu bertahap. Nah, itu saya garis bawahi karena itu pelajaran yang memang nanti cerita juga ya. Pelajaran yang memang sedang saya dalami gitu ya. Segala proses atau keberhasilan itu bertahap, nggak bisa langsung. Tidak ada keberhasilan yang dicapai sekaligus langsung gitu, instan, nggak ada. Step by step, pemahaman demi pemahaman, wawasan demi wawasan. Nah, itu yang saya tangkap banget gitu. Oke. Nah, mulai dari situ deh Mas Bobi, apa ya namanya, jungkir baliknya macam-macam. Saya belum bisa puasa ya kan, telepon lagi Mas Bobi, ya kan Mas Bobi? Sebulan ini aku nggak puasa, bener nggak apa-apa Mas. Dan Mas Bobi selalu santai Mbak gitu kan. Santai gitu. Kok bisa santai ya gitu. Pokoknya kuncinya Mas Bobi selalu kasih kunci ya, yang supaya saya nanti bisa mikir gitu. Kuncinya kalau nggak ada lapar baru ikutin. Oh, di situ ya. Lapar itu karena stres. Oh, stres. Ya, gitu sih. Nah, jadi intinya si stres ini kuncinya apa? Manage stres. Tapi gini ya, banyak ini lari kemana-mana nggak Mas? Nggak ya? Nggak apa-apa. Masih ya, nggak apa-apa ya. Cuek aja. Lanjut. Bingung soalnya yang dari mana dulu. Apa namanya? Yang dari perjalanan cerita sama Mas Bobi, pokoknya kenapa-napa saya telepon Mas Bobi, Mas ini gimana, ini benar nggak gini? Ya benar. Nah, ujung terakhirnya kita discuss apa ini penyebabnya Mas? Stres lagi, gitu ya. Terus saya juga ngolah juga pelan-pelan secara pemahaman saya gitu. Saya lihat juga, saya ada satu titik, udah pernah lihat sih sering gitu ya, tapi ada satu momen saya kayak pelototin itu gitu, itunya Mas Tio tuh apa tuh, 5 pilar ya Mas? Apa sih? Aku istilah keto aja masih belum hafal. 5 pilar. Saya kayak ada terpaku gitu ya, manage stress 40%. Terus feeding 5%. Di situ saya lama banget mikir.
40% gitu. Gila. Nah, di situ kayak mulai ada lagi kebuka gitu. 40% ya. Terus dari kumpulan ngobrol sama Mas Bobby gitu kan. Berarti ya ini kuncinya manajemen stres ya. Betul. Iya ya. Mas Boy udah sering ngomong sih, kan orang suka begitu ya Mas ya, ngomong-ngomong tapi kita ngeh gitu ya, kalau istilahnya ngeh, pahamnya itu kan bertahap ya Mas, ada momen-momen gitu. Betul. Ada momen-momen yang memancing ya, atau aku juga dari hal lain gitu, tiba-tiba ntar dulu, kadang dari TFA tiba-tiba ingat, mas jadi ternyata begini ya, ngulang lagi, ketam itu tuh gini ya. Mas Bobby dengan sabarnya gitu ya, bikin apa sih, ngejelasin gitu. Tapi dari semua penjelasan Mas Bobby tentang apa sih sistem tubuh yang bikin saya pusing dengan apa istilahnya itu, apalagi Mas Bobby bilang TFH for awam, saya ini kayak kurang awam gak Mas ya? Ada lagi yang lebih awam. Oh ya, dan Mas Bobby, andaikan seawam resep masakan. Betul Mas, gitu, bener banget gitu. Ada nggak ya? Aduh, istilah-istilah medisnya, apa istilah-istilah nggak jelas, saya pusing gitu kan ya. Cuman ada kelebihannya Mas Bobby juga, kalau ngasih tahu saya pakai analogi gitu ya. Nah, yang pakai, sempat nggak inget nggak Mas, apa namanya, pakai loyang. Loyang kue. Mas Bobby tahu banget yang dihadapin ini blow on banget gitu ya. Oh enggak. Nah. Aduh. Jangan gitu ah. Jadi bingung nih. Oke. Aduh. Tapi memang betul. Tapi memang betul yang Mbak Ina bilang, ya kan. Jadi ya memang yang namanya paham itu nggak bisa instan, ya kan. Dan jujur Mbak, aku ya juga curhat nih. Untuk mengenalkan pengertian stres itu tidak mudah. Nah, justru yang membuat kenapa kok alasan utama aku mengundang Mbak Ina di TFH hari ini itu karena itu. Karena di saat terakhir kita ngobrol, saat terakhir kayak besok udah enggak aja, jangan dong. Enggak, maksudnya di diskusi kita terakhir itu Mbak Ina menyatakan bahwa ternyata betapa stres itu memegang peranan penting, itu betul. Kedua, banyak hal yang tanpa sadar itu kita lupa bahwa kita sedang dalam kondisi stres. Nah, jadi contoh kalau di Mbak Ina ini lebih di pikiran dan aktivitas kadang-kadang. Kombinasi kedua itu. Jadi kalau pikiran kan kita susah untuk menilai, mengukur, tapi kalau dari aktivitas itu kita bisa nilai. Orang luar bisa menilai, oh Mbak mungkin terlalu capek, oh Mbak mungkin terlalu semangat, ya kan? Bayangin aja kalau misalnya seseorang semangat dari pagi sampai sore nggak ada berhentinya, capek loh. Stres juga loh. Banget. Iya kan? Ya, kebayangin aja kalau teman-teman yang mungkin punya anak kecil yang baru masuk sekolah gitu kan. Kan orang tuanya exciting kan ya biasanya ya kan. Nah, itu nemenin dari bukan cuma nemenin dari bangun ya, dari saat bangun pagi, lebih subuh menyiapkan ke segala kebutuhan. Pokoknya kan maunya ideal kan. Pemikirannya kan ideal gitu. Nah, itu excitingnya dari pagi sampai mungkin kalau anaknya TK sih mungkin jam 10, jam 11 sudah pulang. Tapi kalau yang SD pertama kali kadang-kadang bisa sampai jam 12, jam 1. Nah, itu kebayang tuh. Capeknya seperti apa. Itu baru setengah hari. Ya kan? Kombinasi pikiran, berusaha ideal dan segala
tetek bengek aktivitas menyiapkan itu baru satu aspek mengantar buah hati kesayangan hari pertama ke sekolah. Nah, itu satu contoh sederhana. Nah, bayangkan itu misalnya di aspek-aspek lain, misalnya satu contoh sederhana masak, ya kan? Masak aja juga bisa banyak ya. Iya, itu. Dan Mbak Ina terakhir bisa bilang ke aku bahwa, oh ternyata ini Thomas yang dimaksud stres. Nah, itu. Aku langsung, nah, itu aku mau ceritain dari awal, ya kan. Padahal aku ingat aku kasih pengertian itu sudah paling sudah. Tapi kalau memang belum momennya memang susah. Ya kan. Bahkan jujur sampai detik ini ada beberapa yang masih denial juga. Ah, masa sih Mas? Aku ndak merasa. Ya kan. Aku biasa aja, ya kan. Nah, justru Mbak Ina ini yang akhir Januari memulai KF, ya kan, seminggu jalanin stres karena berusaha sesuai protokol tapi tambah mual, GERD-nya malah tambah menghampiri, bukan tambah hilang. Tapi begitu tidak sesuai protokol, bingung juga, ya kan? Ini bener nggak sih KF-nya? Salah kali. Tapi perlahan-lahan, ya kan, akhirnya Mbak Ina juga bisa mengenali, memahami bagaimana sebenarnya Mbak Ina bisa menakar stres hariannya dari hari ke hari, ya kan? Dari mulai yang udah gak enakan dikit, terus excitingnya keluar, over stress lagi, gitu. Roller coaster ya Mas ya. Tapi itu sesuatu yang lumrah kalau bagi aku. Karena aku selalu melihatnya ke depan, jangan sampai yang disayangkan itu jangan sampai berhenti cuman di situ gitu loh. Ya. ternyata nggak menjawab, nggak seperti yang aku harapin. Ya kita nggak bisa maksain sih. Oh memang solusinya cuman itu, ya kan? Kalau balik lagi cuman ngomongin, aku kurang makan apa, aku minum apa aku kurang puasa, apa, bukan itu. Melihat KF kalau cuman melihat kayak gitu, aduh. Nah ini mungkin Mbak Ina bisa cerita, ya kan? Setelah sedikit, kalau boleh dibilang istilahnya, aku modif protokolnya supaya sesuai dengan Mbak Ina. Tapi bukan berarti ini aku modif karena ada protokol khusus ya, enggak loh. Ini aku menyesuaikan dengan kondisi tiap-tiap orang, beda-beda. Ya. Kalau memang sanggup puasa ya nggak apa-apa, ya kan. Tapi kalau nggak sanggup, masa terus nggak bisa ber-KF, iya kan. Nggak bisa ketosis sih berarti ya kayak gitu. Nah mungkin Mbak Ina bisa cerita ini kalau boleh dibilang titik terpenting gitu ya. Walaupun baru 7 bulan tapi karena haus. Karena aku lihat itu haus. Jadi ya aku sih seneng, maksudnya kalau banyak yang sering nanya, sering men-challenge gitu ya, mengkritisi. Ini sebenarnya gimana sih? Aku kalau makin dikasih data, asalkan terbuka ya, jangan ada yang ditutupin. Kalau ada yang ditutupin biasanya aku berasa ini pasti ada sesuatu, cuman kayak entah itu masih menyangkal, nggak ngerasa itu stres, iya kan? Terus berusaha, enggak Mas, kayaknya dari yang ini. Nah, kalau udah kayak gitu biasanya aku juga nggak bisa apa-apa ya, gitu. Sampai nunggu orangnya yang bersangkutan itu menyadari. Ya, kayak Mbak Ina mungkin dulu kalau nggak salah sempet ya. Kalau aku nangkepnya agak down dikit, Mas ini kok enggak beres-beres, laparnya masih terus. Iya, masalahnya cuma lapar aja, ya ampun. Lapar terus itu. Karena itu juga GERD itu kan lapar terus menerus, diabetes itu juga lapar terus menerus. Itu yang tadi saya bilang, dia lagi gitu ya. Kapan saya hilang dari semua ini? Gitu. Karena punya keinginan kan. Aku kapan bisa puasa kan gitu. Itu
itu dia keinginan. Lah, ternyata itu stres juga ternyata, tanpa sadar. Itu justru stres terbesar itu. Nah, tadi ngomong-ngomong sempat cerita ada apa proses mengenali diri tafakur itu ya. Nah, ini mungkin bisa membantu menolong nih Mbak buat teman-teman yang mungkin punya kendala yang sama ya kan. Tidak harus sama-sama GERD, tapi bagi yang mungkin ndak habis pikir ini sebenarnya salahku di mana. Jangan-jangan ya, bukan aku berarti tafakur solusinya. Tafakur salah satu cara untuk mengidentifikasi. Nah, Mbak mungkin nanti bisa cerita kayak gimana sih tafakurnya Mbak supaya Mbak itu bisa terbantu. Oh, ternyata stres itu banyak ya. Aku tanpa sadar itu banyak stres. Walaupun awalnya enggak Mas, aku merasa udah bener gitu kan. Aku udah mikirin apa-apa. Nah, Mbak boleh cerita, Mbak. Ya, jadi tadi benar ya kata Mas Bobi. Saya juga tadinya kan mikir ya, ini saya mau cerita apa, tapi saya mikir lagi, jangan-jangan banyak di luar sana yang lagi seperti saya masih jungkir balik gitu ya, salah memprediksi. Artinya gini, saya semakin hari, semakin kesini, semakin melihat keto itu dalam. Nggak benar-benar nggak sekedar diet ya, nggak sekedar program diet, nggak banget gitu. Dari ngobrol sama Mas Bobi kan pasti kita ujungnya discuss ya Mas ya, manage stress. Terus saya juga cerita tentang pendalaman agama yang selagi saya jalani. Apa ya istilahnya, kalau cerita sedikit ya tentang tafakur ini kan saya pengajian sebenarnya, sekolah hati. Artinya gini, bagaimana saya itu bisa sabar gitu sebenarnya si tafakur itu kan, bagaimana cara saya bisa sabar, bisa ikhlas, bisa berserah diri, terus bisa bersyukur gitu ya. Inti dari semuanya bagaimana saya bisa taat setiap saat kepada Allah ya, sesuai kepercayaan saya ya Mas. Nah, apa namanya ya, sabar itu ternyata banyak upayanya gitu. Itu yang kita dalami. Nggak sekedar hanya berdoa ya Allah beri kesabaran. Nggak begitu gitu. Kalau kayak gitu, itu ya. Oh tidak. Coba baik, itu dulu pencarian saya akhirnya ketemu tafakur nih, kalau boleh cerita ya Mas. Sedikit itu dari situ Mas gitu. Saya dulu kepengen banget jadi orang sabar gitu. Saya tahu begitu marah tuh kita deg-degan gitu ya Mas ya. Badan bisa lemes. Ya kan, kalau kita keringat dingin, wah udah kepala nyut-nyutan, gak enak loh. Wah, udah gak keru-keruan gitu ya. Apalagi kan kata Mas Yo, colek bacok ya, maksudnya bacok ini ya, bukan karena laparnya gitu. Iya. Kan ngebayang kan, orang tuh rasanya mau dimakan aja, gitu kan. Gimana caranya saya bisa sabar? Dulu saya selalu berdoa Mas sama Allah. Ya Allah, beri saya kesabaran, beri saya keikhlasan. Tapi terus saya mikir lagi gitu ya, kalau saya berdoa berarti kan dapatnya dari Allah gitu ya Mas ya. Berarti Allah yang ngasih gitu kan ya. Nah, terus kalau misalnya Mas Bobi bisa sabar, terus saya nggak bisa sabar, Allah ini dong pilih kasih ya, Mas Bobi dikasih kok saya enggak gitu ya. Terus apa salah saya Allah gitu ya? Kok saya enggak dikasih, saya enggak? Kan bener kan Mas, kalau minta kan begitu ya. Namanya nunggu gitu ya. Nggak begitu nih kayaknya ya, nggak begini nih caranya gitu kan ya, nggak sesederhana itu gitu, ada yang perlu diupayakan gitu. Nah itu pencarian saya, akhirnya ketemu di Majelis Ta'lim Mutiara Tauhid ini gitu ya. Saya istilahkan kita sekolah hati, situ banyak yang diolah, banyak pemahaman dan tidak itu banyak sekali deh ya di upaya harus yang dilakukan. Nah, saya melihat keto ini Mas, relate banget, nyambung banget, sangat nyambung. Sangatnya udah pakai ini gitu ya. Manage stress itu kan kemampuan hati Mas, bisa menerima, ya enggak? Kayak misalnya gini ya, semua itu sebenarnya dibalik apa ya? Di balik stres itu kayak tadi kan,
capek ngurus anak dan sebagainya. Kalau kita rilis, kita sadar, oh memang kewajiban kita ini, memang tugas dari Allah ini diterima, ya sudah, nggak akan jadi stres. Asik. Nah, nggak akan jadi stres, gitu kan? Nah, apalagi Mas Bobi pernah bilang definisi stres. Saya pernah denger ya, Mas Bobi WA apa ada di itu kayak awam ya? Di video. Stres itu definisinya segala inputan dari panca indera yang diterima oleh akal sebagai ancaman, ya kan? Ya. Nah, kalau dari pelajaran kita gitu ya, di sebelum ke sana ada step lagi, itu si hati, Mas, gitu. Jadi kemampuan hati untuk menerima semua inputan. Begitu dia dapat dia merasa dan dia punya satu kebenaran gitu ya, rumus-rumus, ya dia tidak merasa itu masalah, dia nanti ngelempar ke akal, nggak ada masalah, kan nggak jadi stres. Nah, rumus-rumus kebenaran-kebenaran itu yang kita cari, itu yang kita olah. Nah, di situ ya saya melihat dari perjalanan keto ini gitu, waduh, luar biasa ya Mas Tio sebagai founder gitu ya. Ini dalam loh. Tidak sesederhana itu gitu. Makanya dibikin 40%. 40% itu kalau manage stress itu tercover, semuanya ngikut otomatis. Otomatis tuh pilar yang lain nggak usah, jadi otomatis tanpa perlawanan. Feeding oke, seadanya, nggak ada nasi oke, ya kan? Terus disuruh tidur sama Mas Tio jam 8, fine, tanpa perlawanan. Semua otomatis. Tapi PR terbesarnya di manage stress itu. Waduh, itu PR banget. Dan itu yang harus dikuasai. Itu tuh saya makin kesini makin paham. Dan alhamdulillah saya memang lagi menjalani mendalami ya pelajaran itu. Dan itu modal besar untuk saya menjalankan KF gitu. Asik. Wah ya Allah, luar biasa, benar Allah kasih jalan, benar-benar. Jadi semakin hari itu kalau dibilang keberhasilan mungkin masih jauh ya Mas ya. Mas Bobi tahu sendiri. Sampai sekarang masih lapar. Tapi itu aja dulu deh, lapar itu susah banget gitu kan. Padahal kalau dengar Mas Tio bilang udah nggak lapar, waduh, saya masih lapar. Kepengen banget ya. Nah itu tadi ya, kepengen itu kan menambah stres lagi, Mas. Muter aja nggak keruan, bener gak? Nah, muter nggak keruan. Cuman mungkin tambahan dari keto, saya baru ngeh bahwa stres itu dari badan juga dihitung stres gitu ya. Kita kan dulu berpikir stres itu dari pikiran. Tapi sebenarnya di awal ya Mas ya, kenapa orang bisa mendinai atau dan sebagainya, konotasi stres aja coba deh. Itu kalau dibilang negatif, itu akan mendinai. Iya, betul. Gitu kan, mendinai. Enggak, gue nggak stres gitu. Dikira stres itu orang gila gitu. Enggak banget gitu. Ya kan, jadi wah itu terus juga tadi makin kesini saya makin jadi sinergi sekali gitu dengan tafakur saya, terus kesini nyambung, terus jadi kayak gini ya, kan kalau belajar spiritual itu kan semuanya nggak kelihatan ya Mas ya, di hati gitu kan, jadi kita memang kekuatan hati gitu kan ya. Nah begitu di KF kayak ada buktinya gitu, kalau aku salah sedikit, deng gitu. Oh iya, jadi semakin cepat prosesku, makin duanya gitu ya. Ada contekan ya, kalau salah bunyi. Iya. Jadi kayak ada diktatornya. Tapi ya akhirnya gini loh, bayangin misalnya, semakin saya tidak mengharapkan keberhasilan, semakin proses saya lancar. Asik ini. Gila ya. Luar biasa loh. Stres itu juga ya, kata-kata stres tidak sesimpel itu gitu kan. Dan yang
dikedepankan sama keto itu kan memanage stres. Iya. Jadi kita harus paham stres itu apa, kenapa terjadi stres. Jadi pokoknya ya saya juga gini, mungkin ada teman-teman atau apa gitu ya. Jadi merasa dia pikir keto itu cuma sekedar gak makan nasi selesai, ya beres gitu kan. Nah terus nggak taunya nggak sembuh-sembuh nih kayak saya gitu ya, nggak sembuh-sembuh gitu, nggak ada bukti-buktinya gitu. Padahal kunci terbesarnya belum dia beresin gitu. Lu gak bakal sembuh. Nah, kalau saya, kan kalau ada yang bilang gitu, ya lu juga belum berhasil. Memang ya, kalau di ujungnya belum berhasil. Tapi ada satu pemahaman di saya. Keberhasilan itu mah cuma buah, Mas. Yes. Nggak usah diiniin gitu. Nggak usah ditumbuhin. Yang penting apa? Pemahamannya penuh dulu. Nanti otomatis. Jadi pemahaman aja terus. Di tafakur ya, guru saya, pokoknya pembinanya selalu bilang taat itu nggak usah ditungguin, nggak usah dipikirin. Taat itu. Nggak, kita fokusnya bukan ke taat, tapi ke proses. Nah, mantap. Paham pemahaman ini, kenapa ini. Nanti taat tiba-tiba, gila kok aku nggak bisa marah ya. Betul. Aku mau marah kok nggak bisa, tolong Mas Bobi, aku pengen marah, gila Kak. Aduh, nggak begitu. Aku nggak ada resepnya. Nah, itu yang kita lagi godok terus. Itu yang digodok. Nah, jadi ya kayak tadi Mas Bobi bilang cerita yang terakhir ya, yang terakhir kita cerita itu yang Mas Bobi akhirnya ini saya gitu. Itu juga kan sebenarnya stres juga ya Mas ya. Jadi itu bayangin ya, di tengah saya lagi proses tafakur itu kan ada seperti PR lah ya, tapi bukan PR yang mengikat, cuman saya perlu pengerjaan gitu. Pokoknya lagi yang seru-serunya gitu. Tapi badan itu gak enak gitu. Mas Bobi cuman bilang stresor kurangin. Oke, mikir stres lagi gitu ya. Nah, tapi pemahaman itu juga tadi Mas, pemahaman itu gak ngeceplok langsung, enggak. Satu saat pemahamannya ada di sini. Oh, gini. Nanti pemahamannya ada di tempat yang lain gitu. Jadi tumpang tindih gitu ya, mereka bercampur aduk. Si pemahaman utuh menghasilkan satu tindakan gitu, perilaku gitu ya. Pemahaman kita begitu. Jadi tindakan atau perilaku itu tergantung apa yang ada di hati, kebenaran-kebenaran Allah yang masuk ke dalam kita. Nah, contoh kemarin itu Mas Bobi bilang suruh istirahat. Saya lagi seru-serunya suruh istirahat. Kan saya nggak harus ngikutin Mas Bobi, kan Mas Bobi juga nggak tahu gitu ya. Kan nggak ada CCTV-nya gitu. Saya bilang aja berhasil gitu kan ya. Cuman buat apa gitu kan? Di situ pemahaman lagi, mikir lagi. Berarti harus diolah. Kemarin ada yang tekor, istilah Mas Bobi. Oke. Sebegitu saya lagi seru-serunya tafakur, tapi saya taruh gitu. Saya stop. Karena mungkin ini pemicu ya, karena kan memang pikiran akumulatif lah. Saya mau enjoy, saya mau relax. Itu kan segala macam itu pembuktian ya Mas ya, sebenarnya ya, pembuktian gitu. Bener nggak nih kata Mas Tio suruh relax, gitu ya. Ini kan pemahaman kita tuh kan dari bukti-bukti Mas, bener ya? Betul. Ini kan Mas Bobi suruh nggak makan, nggak mual, oke, dapat satu bukti kan gitu. Akhirnya nambah pemahaman gitu kan. Nah, terus saya relax nih Mas, membaik gitu ya, membaik, enak. Wah iya, bener ya, pinggangku hilang. Terus waktu itu apa sih Mas, anyang-anyang ya Mas ya, langsung hilang gitu. Udah, tapi kan berapa hari gitu. Kayaknya ada yang kumat Mas. Aku kok nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur itu kan ciri-ciri atau kriteria stres ya, ya Mas ya. Nah, cuman gini, karena gini ya, kita kalau mencari pemahaman kan
mungkin kalau dipikir ini mikir mulu, enggak sih sebenarnya. Segala sesuatu tuh harus nggak bisa ngalir. Kayak Mas Bobi kan santai, kayak Mas Bobi kalau bilang santai aja Mbak Ina, ngalir aja. Tapi ngalir itu bukan berarti benar-benar ngalir terus kita cuek, enggak loh. Dan Mas Bobi bilang santai aja Mbak Ina. Saya sering bilang di balik kata-kata santainya Mas Bobi itu beribu-ribu pemahaman. Makanya dia bisa santai. Dia tahu habis ini, habis ini, habis begini, kalau begini. Makanya ujungnya bisa santai. Kan gitu. Nah, kemarin itu kok makin gak bisa tidur. Pokoknya di hari keberapa gitu ya. Itu momentum ya, hari keberapa. Saya makin malah parah gitu. Yang tadi emang baik jadi parah. Ini ada yang salah nih. Gitu ya. Ada yang evaluasi kan, apa ya yang salah? Nggak beres nih. Nah, akhirnya saya cari, kan beberapa hari ini saya nggak tafakur kan, stop dulu gitu, nggak mencari lah ibaratnya. Wah, ini kayaknya nggak beres nih, ada masalah. Nah, di situ saya buka, terus saya kulik lagi gitu ya. Oh benar, saya bilang pemahaman saya tentang sakit itu salah pada saat itu. Karena saya jadi nungguin sembuh gitu. Ya enggak? Karena apa? Pemahaman saya tentang sakit itu sesuatu yang harus segera beres. Gitu, segera beres. Terus sesuatu yang membuat saya terpuruk gitu. Apa sih? Kayaknya kondisi yang tidak mengenakan. Nah, pokoknya intinya gitu. Nggak mengenakan dan harus segera hilang. Nah, gitu kan? Itu pikiran siapa? Pikiran kita kan ya Mas? Keinginan siapa? Keinginan kita. Betul. Nah, di situ ini ngaco ya Allah gitu ya. Saya langsung langsung berubah lagi. Perspektif saya kegeser sedikit gitu. Karena kalau sakit atau kalau keadaan berubah, hati terpengaruh gitu ya Mas. Itu perspektif langsung berubah. Amburadul jadi. Nah, dan lagi berusaha ya, sampai ibaratnya ustadku aja dia terus berusaha sampai di akhir-akhir pun akhir hayatnya dia terus berusaha. Jadi kedalaman pemahaman hati itu tidak terukur gitu. Jadi ketaatan itu nggak terukur. Jadi maksudnya nggak bisa dibilang lo katanya udah bisa, nggak bisa itu tuh segini, nggak bisa, nanti dikasih lagi sama Allah ujian yang lain. Rumusnya harus nambah lagi. Nggak bisa berhenti. Bahkan kan kalau dalam agamaku nih Mas ya, ada dua hal yang nggak boleh berhenti, yang sampai ajal menjemput. Itu adalah upaya dan sholat. Gitu kan? Sholat itu orang sakit mau meninggal aja masih bisa, harus sholat selama dia sadar, gitu kan? Dan upaya itu banyak triknya gitu. Nggak itu yang seperti Mas Bobi bilang kan, nggak kaku gitu kan, nggak bisa A, B, C, D, E sampai Z gitu kan, yang Mas Bobi kasih ke saya. Protokol itu nggak baku, tapi memang harus ada protokol supaya ada patokan gitu kan. Nah di situ saya bilang, wah iya benar ya, sakit itu bukan sesuatu yang merugikan. Saya harus dapat sakit itu adalah sesuatu yang wajar. Wajar ya? Wajar. Kenapa dibilang wajar? Ini nggak apa-apa ya, saya campur dengan ya pemahaman saya ya. Iya. Nah, sakit itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Allah itu membuat di dunia ini berpasang-pasangan, Mas. Laki-laki, perempuan. Ya. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Ingat ya. Kaya, miskin. Senang, susah, sedih, susah, ya, happy, susah. Lagi mana dengan sakit kok kepengen sembuh kepengen sehat terus? Sehat tuh. Kata Allah, lah, gue yang ngatur. Kenapa situ yang ribut? Protes. Kenapa maunya sehat terus, gitu kan? Keto ini usaha, upaya yang dibalas nanti sama Allah dengan pahala. Hasilnya tergantung gua, kata Allah ya. Ini memang silakan ya Mas ya.
Aku bukan dalam arti ini ya, maksudnya jangan sensitif gitu ya. Maksudnya ya ibarat kata kan kita ini kan yang ngatur ada, gitu kan, ada yang ngatur gitu. Jadi emang dia gitu, mau kita jungkir balik kayak apa, ketonya maksimal, kalau kata Allah enggak, aku mau kasih ujian kamu sakit hari ini, mau apa? Bisa gitu melawan Allah, gitu. Ya enggak? Nah itu baru satu kebenaran, gitu. Itu baru satu kebenaran aja langsung merubah aku. Iya ya, ya ampun. Nah jadi kalau kita melihat itu wajar ya Mas, kan kita nggak nungguin itu sembuh gitu. Ibaratnya, jadi ya aku kenapa nungguin jadi kayak takut gitu. Maksudnya itu yang saya suka selalu bilang, suka selalu nangkap Mas Bobi bilang, pokoknya setiap Mas Bobi kasih tau gini ya Mbak Ina gini, tapi hati-hati ya, jangan sampai begini ya, jangan sampai begitu ya. Saya ngerti maksudnya, karena luas banget ya, pemahaman bisa nanti dari sudutnya bermacam-macam, berbeda gitu. Hati-hati gitu. Kan misalnya ibaratnya kayak tadi, aku disuruh istirahat, oke, aku istirahat. Tapi aku nungguin sembuh. Kenapa aku nungguin? Karena menurut aku sakit ini sesuatu yang buruk gitu. Dan tidur sudah aku ikutin, harusnya besok sembuh. Nah, itu hukum Allah itu bukan matematik. Kalau besok nggak sembuh, Mas Bobi salah. Nggak gitu. Nggak gitu. Aduh, nggak gitu. Terus banyak lagi kalau mau dibilang ya sakit itu bukan sesuatu ya kan, apalagi kalau lebih dalam lagi ya, sakit itu penghapus dosa itu dalam lagi. Cuman kan kalau ini aja, itu kan sakit itu bukan sesuatu yang merugikan, sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar di dunia ini. Terus juga gini ya, dunia ini alamnya ujian. Ya, kita kan di dunia ini disuruh ujian, maksudnya dikasih ujian ya. Nah, namanya ujian apa happy terus? Nggak cocok ya Mas ya? Goblok banget. Ya nggak Mas? Kalau kita berpikir yang sederhana itu coba bener nggak Mas? Mana ada anak sekolah mau ujian dia happy, girang, yang ada teman-temannya belajar cepat selesai. Teman-teman mau cepat selesai kan, teman-temannya main dia belajar. Pokoknya sesuatu yang ujian itu kan bukan sesuatu yang senang-senang gitu. Menyenangkan, tertekan. Gitu. Kalau bisa kertas soal ini udah tak isi semua, udah aku bener salah biarin dah, aku mau keluar. Iya, bener. Nah jadi kan kita ini ya di dunia ini alam ujian. Lah begitu kalau sakit, nggak enak rasanya, kan wajar ya. Namanya juga alam ujian gitu ya. Nah, di situ membantu sekali dan terbukti Mas Bobi. Itu besoknya, waduh, saya sehat walafiat. Saya nggak tahu langsung pules ya. Iya. Saya juga nggak peduli ya, mau percaya mau enggak gitu kan. Mau percaya mau enggak, Mas Bobi mau percaya mau enggak, cuman saya juga takjub dan saya juga ada bukti kepada diri saya sendiri gitu, kepada hati saya. Ya Allah, benar-benar ya Allah ya, kebenaranmu luar biasa gitu kan. Jadi selama ini memang kenapa kita sakit, kenapa kita stres, ya pemahaman kita salah. Kita melihat kepada hal yang salah, sudut pandang kita salah, gitu. Nah begitu itu ya nggak ada masalah gitu. Oh di sini ngambil lagi pelajaran, tapi bukan berarti besok aku jadi nggak lapar kan, enggak. Nah cuman gini, itu kan nanti ada lagi yang harus diolah, bener kan Mas Bobi? Nah cuman makin kesini aku menyimpulkan tambah lagi gitu ya, Mas Tio gitu kan. Kalau istilah Mas Tio kan kembali ke hidup masa lampau ya, apa Mas? Ancestral, kayak hidup nenek moyang. Hidup nenek moyang. Nah mungkin kalau direlate kepada tafakur justru kembali kepada sejatinya manusia. Betul banget. Ya kan?
Ya menerima apa yang ada, dikasih masalah, kita apa sih namanya, bisa bersabar, bersyukur. Kenapa kita bisa bersabar? Karena yang kita cari bukan di dunia ini gitu. Aduh, ada yang kita cari itu ada gitu kan. Wah, tapi apakah aku sudah bisa? Belum, Mas, masih panjang, jauh sekali. Tapi jujur journey seperti ini yang menarik, betul kan? Kalau sudah menjalani seperti ini, ya kan, kita jadi lebih tahu posisi kaki kita, ya kan, kita melangkah kemana, arah kita lebih jelas mau kemana, itu jauh lebih menarik. Daripada mungkin sebelumnya kita meraba-raba, kita salah dikit, kita jadi ragu, berhenti di tempat, mau mundur, jadi trauma, ya kan, nggak mau rugi, ya hal kayak gitu. Tapi ini jadi sesuatu yang wah, luar biasa ya. Tadi kata-kata Mbak Ina itu aku benar-benar, makanya aku nggak salah walaupun baru 7 bulan. Tapi kata-kata Mbak Ina tadi bagus banget. Ketika tidak mengharapkan keberhasilan, proses mengenali diri, proses berhasil itu justru jauh lebih cepat. Itu loh. Pertanyaannya, aku ngikutin Mbak Ina. Terserah mau percaya apa enggak, teman-teman gitu. Iya, benar, percaya mau percaya atau enggak, karena memang terus juga jangan gini ya, saya memang orang yang kecebur aja gitu, melakukan apapun begitu, Mas. Nggak bisa yang dipelajari dulu ya. Cuman kan ini bukan berarti juga benar ya, saya nggak tahu ya. Kan masing-masing orang berbeda gitu. Karena buat saya itu tadi journey ya. Saya harus salah gitu. Saya harus ada kesalahan. Begitu saya tahu ada salah, saya nyari yang benar gitu kan. Nah, begitu yang benar ini, oh saya apa sih namanya, di compare gitu. Oh iya, ternyata ya itu di situ prosesnya gitu. Oke. Iya, aduh, nggak terasa lo ya, sudah 1 jam lebih. Wah, kan, bener kan? Yang tadinya takut ya, Mas, mau cerita apa? Tadinya awalnya takut, bingung mau ngapain, ceritanya apa, baru 7 bulan, Mas. Tapi ternyata belum berhasil lagi. Tapi ternyata kan tadi ukuran keberhasilan bukan yang jadi patokan di TFH. Ya, karena jujur hari ini aku yakin teman-teman di luar sana ya yang nanti menyimak video ini, kalaupun masih punya target nih, contoh Mbak Ina, beliau mungkin bukan sosok yang sempurna dalam ber-KF, maksudnya dalam arti ya baru 7 bulan, ya kan. Tapi boleh percaya atau enggak, Mbak, kadang-kadang ada beberapa, mungkin banyak kalangan warrior juga pengen tahu bagaimana sih yang baru awal-awal begini, ya kan, menjalaninya, berjibakunya, ya kan, bergumulnya. Apalagi Mbak Ina punya riwayat yang boleh dibilang penyakit sejuta umat, GERD, ya. Dan 1 minggu jalanin KF malah tambah mual, makin tambah parah, ya kan. Ternyata kuncinya bukan harus GERD-nya cepat hilang, ya itu satu tujuan, satu keinginan, suatu hal yang manusiawi. Tapi ternyata Tuhan pengen kita berubah dulu nih cara pandangnya. Kita terima dulu. Betul. Ya kan? Betul. Karena itu yang aku selalu bilang di siapapun yang konsul ke aku enggak pernah menjanjikan menjamin, even Mas Tio pun menjamin lewat KF pasti sembuh, enggak loh. Sama sekali. Semua kembali ke prosesnya. Ini kesempatan. Ya, betul. Ini itu tadi, sorry saya potong sedikit ya, Mas Edi. Itu tadi kuncinya, itu tadi saya mau cerita, udah saya tulis padahal. Belum. Tapi nggak sempat diomongin. Jadi, ada satu yang saya harus garis bawahi ya. Keto itu gini ya, KF itu, jadi kayak gini. Kalau saya mau berhasil di KF, saya harus berubah hidup saya. Menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Maksudnya ya itu tadi ya, stres.
manage stres itu kan kita banyak gitu, dalam sekali itu. Betul, ya betul. Enggak, itu juga yang aku highlight dari Mbak Ina, ya kan. Kalau mungkin Thais kenal ya, Mbak Ina dulu seperti apa, bisa dilihat sekarang ya, setelah 7 bulan transformasinya seperti apa, kan bisa terlihat. Tapi bagi yang nggak tahu, Mbak Ina dulu itu bisa terbayang dari gaya tubuh bercerita, ya kan, bisa terlihat loh Mbak Ina ini seperti apa dulunya. Kalau sekarang beliau bisa berbagi tips, walaupun ya seperti tadi belum sempurna, ya enggak apa-apa, ya kan. Ini sesuatu yang kalau menurut aku sangat layak, sangat bermanfaat. Kenapa? Karena banyak yang nggak tahu, banyak yang pengen seperti Mbak Ina. Dalam waktu relatif tepat 7 bulan bisa let it go, bisa rilis, ya kan, keinginan-keinginan, target-target, kepengin, ya kan, yang selama ini mungkin tanpa sadar tersembunyi. Dan jujur kadang-kadang udah mau rugi juga. Itu kunci terbesar, ya kan, untung rugi, selalu memikirkan untung rugi. Yes. Ya, tapi masih terus berproses, Mas Bobby. Bukan berarti saya rilis gitu, saya langsung enggak, jauh masih jauh. Proses sangat adaptasi jauh. Itu sesuatu yang dilatih seumur hidup. Kenapa? Ya, betul. Itu sama dengan kayak menjaga hati. Ya, betul. Ya, betul. Bahkan gini ya Mas Bobby, kan ada yang warrior yang warrior ya. Saya itu juga udah lama ya, terus muncul lagi ya sakitnya ya. Artinya apa? Itu berjalan terus loh. Nah iya, sekolah kehidupan. Stres itu, dan dia muncul dengan bentuk yang berbeda-beda. Tuh. Makanya sekolah kehidupan itu jangan dianggap enteng, karena memang seumur hidup. Makanya kalau Mbak Ina tadi bisa bilang ya teman-teman, bahwa KF itu lebih dari sekedar diet, lebih dari sekedar ikhtiar untuk sembuh, tapi justru dari kunci sehatnya mengatur keseimbangan stres sama rileks itu membuka tabir manusia kita yang sesungguhnya. Ya, tergantung kita percayanya lewat jalur mana, ya kan. Tapi aku bersyukur walaupun aku berbeda keyakinan dengan Mbak Ina, kita punya satu kesepahaman, ya kan. Kalau tadi Mbak Ina bilang itu kesembuhan itu jangan ditunggu, tapi lebih baik kita fokus pada karya apa yang masih bisa kita lakukan, iya kan. Nah kalau di aku itu bilangnya buah-buah roh itu Mbak, buah-buah spiritual. Jadi kita fokus ke sana, kesabaran, kasih, ya kan, pengharapan itu nggak boleh putus. Ya betul. Mungkin istilahnya aja berbeda ya. Justru lihat begini. Sama. Justru kalau dengan begini itu aku sangat aku justru terberkati malah. Amin, insyaallah. Mantap. Aduh, thank you Mbak Ina. Aku rasa sama-sama. Closing statement sih sudah cukup banyak, ya kan. Jadi teman-teman yang mungkin pengen tahu beberapa tips yang berharga dari Mbak Ina walaupun cuma 7 bulan ber-KF, dan pasti kalau ditanya mau sampai kapan Mbak Ina ber-KF-nya, wah jangan ditanya lah, sekolah kehidupan kok mau berhenti. Gitu. Pemahamannya makin utuh makin itu karena dia memang KF itu ngebenerin masalah yang sesungguhnya. Betul, ya, betul. Memperbaiki innernya. Kan, memperbaiki Rasul itu kan sehat banget karena dia nggak punya stres. Nggak mau musingin. Betul. Ya. Terima kasih Mbak Ina. Lebih dan kurangnya mohon maaf Mas Bobby. Nggak apa-apa, sudah banyak lebihnya ini. Oke, teman-teman, tanpa terasa walaupun sudah sempat molor, tapi rasanya tidak ada yang habis. Pasti banyak ceritanya. Kalau teman-teman memang kepengen tahu lebih banyak tentang sosok Mbak Ina dan bagaimana kisahnya
selama ber-KF, dan ini pastinya lebih dari bakal 7 bulan. Mungkin ya bisa 7 tahun, aku nggak tahu lah. Amin. Yang penting selalu stay tune ya di TFH Warrior episode rekaman ataupun live nantinya kalau ada lagi ya. Pastinya akan ada kisah atau testimoni yang bisa kita pelajari, semangat, tipsnya, perubahannya, transformasinya, even semangat seperti Mbak Ina. Jangan pernah bosen dan selalu stay tune di channel ini. Dadah!